Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raihan Azam Ramadana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2018-118-03111060. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang dampak defisit APBN terhadap ekonomi di Indonesia. Ini saya lakukan untuk melunasi tugas ujian akhir semester, mata kuliah, masalah, dan kebijakan pembangunan. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang dimiliki masing-masing negara. Antara lain sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia, dan kualitas birokrasi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan tersebut, serta pola kebijakan yang dilakukan dalam konteks ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah atau budget dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Oke, jadi untuk masalah kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian APBN, bagaimana faktor dan dampak defisit APBN terhadap ekonomi di Indonesia, dan apa sebab-sebab munculnya defisit anggaran. Untuk tujuan, yang pertama untuk mengetahui pengertian APBN dan pendapatan negara, yang kedua untuk mengetahui faktor dan dampak defisit APBN terhadap ekonomi Indonesia, yang ketiga untuk mengetahui sebab-sebab munculnya defisit anggaran. Oke, tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan rancangan undang-undang perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Oke, selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama ada pendapatan dari pajak. Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua ada pendapatan non-pajak. Pendapatan non-pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. Seperti yang pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah seperti jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin. Selanjutnya adalah penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Segala kekayaan alam yang terbatas yang terdapat di atas permukaan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah tentang APBN. APBN dan kebijakan fiskal. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN, bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Kebijaksanaan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos APBN. Selanjutnya ada dampak kebijakan fiskal. Pada waktu itu ekonomi Amerika Serikat mengalami stagflasi karena rendahnya permintaan efektif dalam masyarakat, sementara penawaran dalam kondisi yang berlebihan. Untuk mendorong permintaan, untuk mengatasi hal itu, Keynes mengusulkan kebijakan fiskal melalui kenaikan belanja untuk mendorong permintaan. Dasar pemikiran Keynes adalah ekspansi fiskal menimbulkan dampak pengganda terhadap permintaan agregat. Selanjutnya ada sebab-sebab munculnya defisit anggaran. Pertama ada akibat dari mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi,
Biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Yang kedua, akibat dari pemerataan pendapatan masyarakat. Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Yang ketiga ada akibat dari melemahnya nilai tukar. Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut. Misalnya apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, maka pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga membengkak, sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah lebih dari apa yang dianggarkan semula. Yang keempat ada pengeluaran akibat krisis ekonomi. Yang kelima ada realisasi yang menyimpan dari bencana. Dan yang keenam ada pengeluaran karena inflasi. Pengeluaran karena inflasi. Penyusunan anggaran negara pada awal tahun didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat, tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi dengan adanya kenaikan harga-harga, itu berarti biaya penggunaan program juga akan meningkat. Oke, di sini saya sediakan data pendapatan negara dari tahun 2016 sampai 2021. Dapat kita lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan tumbuh sebesar 2,6%. Selanjutnya ada data defisit anggaran tahun 2015 sampai 2021. Di sini kita melihat defisit anggaran pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan dengan 2019. Mungkin ini terjadi akibat adanya bencana COVID, penyakit COVID itu. Kita lihat di 2020 tumbuh 6,3% defisit negara di Indonesia. Dan di tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 5,7%. Oke, dari itu semua dapat ditarik kesimpulan defisit anggaran berpengaruh ke arah yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya bahwa kontribusi implementasi kebijakan fiskal tidak lagi efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Indikasi ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh semakin tinggi pembiayaan defisit yang dilakukan melalui utang. Dalam konsep ekonomi, dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Namun hal ini berhasil karena pengaruh kebijakan non-ekonomi yang lebih dominan, misalnya saja adanya masalah sosial dan kesehatan serta terjadinya bencana yang tidak diperkirakan. Ketika perekonomian lesu, maka pemerintah dapat menanggulanginya melalui kebijakan fiskal. Mekanisme tersebut dilaksanakan melalui kebijakan menaikkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berupa peningkatan bantuan maupun pengeluaran lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang dampak defisit anggaran terhadap ekonomi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.